Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNR CSRS dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar akuntansi pajak. Yang pertama adalah pendahuluan akuntansi pajak. Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas atau kesatuan ekonomi kepada pemangku kepentingan atas informasi ekonomi. Khususnya Direktorat Jenderal Pajak sangat memerlukan informasi ekonomi ini, yang digunakan sebagai dasar menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Walaupun demikian, masih diperlukan adanya penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diperlukan adanya akuntansi yang khusus mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Akuntansi pajak tersebut khusus mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Akuntansi pajak tersebut pada prinsipnya akuntansi yang dipengaruhi fungsi pajak karena tampak adanya implementasi ketentuan perpajakan. Akuntansi pajak itu sendiri merupakan sebuah bagian dari akuntansi yang tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Lalu, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan pengetahuan penting yang harus dipahami wajib pajak. Akuntansi perpajakan diperlukan untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi pajak menurut Waluyo 2011 tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakannya bersifat netral atau tidak memihak terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak. Hanya memang terdapat karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang berbeda. Lalu, konsep dasar akuntansi pajak. Yang pertama adalah pengukuran dalam mata uang. Yang kedua, kesatuan akuntansi. Ketiga, konsep kesinambungan. Keempat, konsep nilai historis. Kelima, periode akuntansi. Keenam, konsep taat asas. Ketujuh, konsep materialitas. Kedelapan, konsep konservatisme. Kesembilan, konsep realisasi. Kesepuluh, konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Lalu, fungsi akuntansi pajak. Mengingat akuntansi pajak yang sangat berperan penting dalam perhitungan laporan keuangan perusahaan atau sebuah badan usaha yang dimana terdapat fungsi lainnya. Selain untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada petugas pajak seperti di bawah ini. Yang pertama, untuk membangun kesadaran pajak bagi wajib pajak. Kedua, sebagai alat analisis dan prediksi tentang potensi pajak perusahaan di masa depan. Ketiga, untuk melindungi hak penerimaan negara. Keempat, untuk sebagai penyajian bahan evaluasi. Lalu, karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, dipahami. Yang kedua, relevansi. Ketiga, reliabilitas. Keempat, komparabilitas. Kelima, konsistensi. Lalu, akun akuntansi pajak, yaitu neraca. Laporan keuangan neraca pada akuntansi umum dan akuntansi pajak sama, yang terdiri dari aset, utang, dan modal. Satu, sisi aset. Terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Lalu, pajak dibayar di muka disajikan sebagai biaya dibayar di muka atau prepaid expense dalam aset lancar.
Pajak dibayar di muka dapat terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A bila ada. Lalu PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Lalu pajak masukan. Kedua, kewajiban. Terdapat nama-nama akun sebagai berikut: utang pajak atau tax payable. Lalu utang pajak dapat terdiri atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29, dan pajak keluaran. Lalu laporan laba rugi. Akun akuntansi pajak yang tersedia pada laporan laba rugi adalah bea materai atau PPh 4 ayat 2 yang tidak dapat dikreditkan, dan bea dan beban PPh. 1. Beban pajak penghasilan atau income tax expense. 2. PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea materai dicatat sebagai bea operasional atau operational expense. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan yaitu menyajikan informasi sebagai bahan menghitung penghasilan kena pajak. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.